Kabupaten Semarang 1. Putri Remaja Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021. Selamat kepada Kabupaten Semarang 1. Putri Remaja Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kami cukup berbangga karena kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan salah satu putri remaja Jawa Tengah, yaitu seorang putri remaja yang baru saja tahun 2021 kemarin, masih anget teman-teman, yaitu baru saja terpilih dalam kontes putri remaja atau putri pendidikan Jawa Tengah, dan dia adalah salah satu putri yang terpilih atau pemenang dari kegiatan Putri Remaja Pendidikan Jawa Tengah itu. Namanya adalah Mbak Aska Kamila. Selamat siang Mbak Aska. Halo, aduh cantik sekali Mbak Aska ya. Usianya baru 13 tahun ya? Baru 13 tahun. Waduh, ya Allah, 13 tahun itu kalau Om dulu itu masih bermain di sungai gitu, di sawah-sawah gitu. Belum ngerti putri-putrian ya gitu. Mbak Aska Kamila ini adalah putri dari Ibu Nora, kemudian sama Bapak Don Sardono ya, di alamatnya ya Bapak Don Kardono, alamatnya di Perumahan Serondol Indah ya. Serondol Asri Semarang ya, di Jawa Tengah sini. Oke teman-teman, ini kesempatan yang istimewa buat kita semua untuk bisa ngobrol panjang dan menggali tentang siapa sosok Mbak Aska Kamila ya. Nama lengkapnya Mbak Aska Kamila Nur Sardono ya. Ya, karena putranya Bapak Don Kardono ya, atau Bapak Nur Sardono ya. Sekolah di mana Mbak Aska? Aska sekolah di Gandhi, Cimayas. Di sekolah internasional itu ya, di Semarang ya. Baru kelas 8. Kelas 8 itu kelas 2 ya? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, usia 13 tahun, luar biasa teman-teman ya. Baru anak kemarin sore banget lah nih kalau dibanding dengan kita-kita ya, yang usianya sudah mendekati 50. Tetapi sudah punya prestasi yang gemilang, luar biasa, baru saja meraih Putri Pendidikan Jawa Tengah tahun 2021 ya. Benar. Mbak Aska, kita pengen tanya-tanya nih, gimana ceritanya kemarin kontes pemilihan Putri Pendidikan 2001 di Jawa Tengah ini, ceritanya gimana, menyisihkan berapa peserta itu? Wah, jadi awalnya nih ya, awal Aska ikut Putri Remaja. Nah, Aska kan ada 2 les ya, yaitu gitar sama dancing ya kan. Nah, di les dance ini, salah satu guru Aska tuh ngajakin Aska kayak, ikut Putri Remaja Jawa Tengah yuk, kamu berpotensi. Aska tertantang dong dengan itu. Nah, akhirnya Aska ikut deh Putri Remaja Jawa Tengah. Nah, kalau ikut putri-putrian gini kan harus bisa modeling ya. Nah, akhirnya Aska menambah les modeling. Oh, mempersiapkan diri itu ya. Begitu. Habis itu, alhamdulillah Aska lolos audisi dan semifinal, dan akhirnya bisa masuk di Grand Final, yaitu menyisihkan 25 orang akan masuk ke Grand Final Putri Remaja Jawa Tengah, begitu. Oke, itu mewakili mana tuh? Kota Semarang atau mewakili mana waktu kemarin? Kalau Aska mewakili Kabupaten Semarang. Oh, Ungaran ya? Ya, Ungaran. Oke, Ungaran. Menyisihkan 30-an putri ya? 25. 25. Bulan apa itu? Itu bulan Mei. Mei 2021 kemarin 2021. Ya. Oke, terus kemudian sampai terpilih menjadi Putri Pendidikan Jawa Tengah itu sebagai pemenangnya lah ya. Itu berapa lama tuh? Ada mungkin biasanya kan ada seleksi-seleksi, dan seleksinya apa aja itu? Nah, jadi dari awal tuh ada audisi ya. Nah, setelah lolos dari audisi kita akan masuk ke semifinal nih. Di semifinal ini bakal ada challenge yang harus kita ikuti. Nah, mulai dari photoshoot, mulai dari interview, mulai dari speaking. Nah, setelah itu kita akan masuk ke grand final yang tadi Aska bilang. Ada 25 orang yang akan ikut dan lolos. Jadi 25 itu pilihan lah ya, pilihan akhir yang ya. Oke, kemudian menjadi Putri Pendidikan. Itu tujuannya apa itu kemarin pemilihan Putri Pendidikan itu? Nah, tujuannya itu tidak hanya mencari putri-putri yang cantik ya, tapi yang cerdas, yang berperilaku baik, dan pastinya bisa menginspirasi semua remaja Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Khususnya Jawa Tengah. Dalam hal ini mungkin juga dalam kaitannya dengan pendidikan ya. Benar. Aska Kamila ya, sebagai Putri Pendidikan Jawa Tengah nih, kembali lagi ke situ tuh. Kalau Anda melihat anak-anak
milenial sekarang sebagai putri ya, menurut Anda gimana kondisinya anak-anak remaja sekarang? Banyak banget ya anak remaja itu yang mulai insecure ya, mulai tidak percaya diri. Ya memang boleh tidak percaya diri, dan mereka tidak percaya diri itu karena mereka mengsadari itu, dan memang boleh mereka menyadari, dan pasti kita semua itu memiliki kekurangan ya. Justrunya harus kekurangan itu kita tutupi dengan kelebihan yang kita punyai, Kak. Nah, kelebihan kita punya itu agar semua orang berfokus kepada kelebihan kita daripada kekurangan kita yang kita miliki. Begitu. Kurang percaya diri ya anak sekarang kurang ya? percaya diri. Itu. Kalau Mbak Aska Kamila sendiri misalnya terhadap hal-hal yang berbau tradisi, kebudayaan, hal-hal yang kuno-kuno itu merasa kurang atau udah cukup tahu ya? Misalnya tentang budaya orang dulu, orang Jawa, orang Jawa Tengah gitu? Oh, sepertinya Aska kurang tahu ya jawabannya. Kurang ya. Mungkin karena kita ada di modern ya. Itu salah dua dari kekurangan anak sekarang juga. Itu tadi yang pertama itu bisa jadi kurang percaya diri atau mungkin terlalu over percaya diri gitu, jadi sampai keluar kendali juga, atau mungkin yaitu salah duanya kekurangannya itu kurang perhatian kepada tradisi atau budaya ya anak-anak sekarang. Karena apa ya, terlalu jauh melompat tentang teknologi belajarnya ya, sehingga melupakan misalnya adat istiadat, bahkan mungkin anggah ungguh itu sopan santun itu anak-anak sekarang juga kurang ya. Sopan santun ya. Sopan santun. Ya, menurut panjenengan gimana? Anak-anak sekarang harus sopan santun atau bagaimana? Nah, kita ambil aja dari yang budaya ya. Kita sebagai remaja Indonesia ya, memang boleh menyukai budaya luar. Namun, kita tidak boleh melupakan budaya negara kita sendiri kan. Kalau budaya luar bisa mendunia sampai ke Indonesia, kita sebagai remaja Indonesia bisa mengembangkan Indonesia agar bisa mendunia seperti negara lain kan? Betul, harusnya justru budaya kita itu yang harus kita ekspor keluar. Iya, bisa memblow up sampai ke luar. Betul, nah itu salah satu tugas remaja sekarang juga kan. Tugasnya Mbak Aska, Putri Remaja Pendidikan Jawa Tengah kan. Benar. Bagaimana bisa menginspirasi teman-teman Anda, seusia Anda, untuk tadi tidak melupakan budaya adiluhung ya. Khususnya orang Jawa Tengah kan sopan santun orangnya. Iya. Ya kalau ngomong halus gitu kan, kalau sama orang tua hormat gitu, sama orang yang lebih tua hormat. Terus suka menyapa, banyak senyum, itu kan budaya orang Jawa Tengah, itu yang agak kurang untuk anak-anak sekarang. Tugasnya Mbak Aska sebagai remaja untuk menginspirasi supaya anak-anak tidak meninggalkan itu semua kan. Benar. Oke ya, setelah Mbak Aska ini terpilih sebagai Putri Pendidikan Jawa Tengah 2001 ya, mengalahkan 25 orang ya, menyisihkan. Lalu setelah itu Anda mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Oke, gimana di sana mengikuti apa namanya, kontesnya sama atau kontes yang lain? Namanya Putri Remaja Indonesia. Oh gitu. Karena kita melawan nasional. Kita melawan dari berbagai provinsi, kota ya. begitu. Jadi mengikuti itu di bulan apa itu? Bulan November. Oh, bulan November ya, oke. Di sana di Jakarta menyisihkan bersaing dengan berapa peserta? Sekitar 40-an. 40-an ya, dari seluruh Indonesia ya berarti ya. Seluruh Indonesia. Lengkap dari berbagai provinsi gitu ya. Lengkap dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, banyak banget. Lengkap ya. Terus berapa lama itu di sana ada proses seleksi bersaingnya dengan banyak orang itu? Itu ada karantina selama 5 hari. 5 hari ya. Nah, di karantina ini ada pembelajaran gitu, dan juga ujian. Kemudian ada beauty class, ada mempelajari tentang budaya juga? Kalau tentang budaya kita tidak secara di kelas ya, tapi gitu. secara kita berinteraksi dengan remaja-remaja putri-putrinya. Potensi-potensi lokal gitu ya, misalnya batik gitu ya, mungkin dipelajari juga ya. Karena sekarang juga tidak begitu care terhadap itu tadi, batik, kemudian budaya lokal gitu kan, diangkat juga. Nah, di sana Mbak Aska menyisihkan sekian orang itu, lalu di sana mendapat predikat apa? Aska dapat Putri Remaja Indonesia Sporty 2021. Best Sporty 2001 Sporty. Ya. Oke. Jadi paling sportif berarti ya. Menurut Anda di mana? Sportifnya di mana waktu itu? Sportinya ya mungkin juga di bidang sport ya. Aska bisa badminton, basket, ya begitu. Oke, di situ. Kemudian juga mungkin paling tertib atau paling disiplin lah dalam mengikuti ajang itu juga ya. Ya, oke. Mengalahkan sekian banyak orang, terus kemudian menjadi putri yang paling sportif ya. Berarti ada juaranya dong yang nasional? Ada dong. Dari mana tuh?
Nah, itu ada dari Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga. Oh. Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Oke. NTT. Oke. Di sana waktu di nasional tuh Mbak Aska nih apa nih? Mempromosikan apa? Tampilnya dalam bentuk apa? Nah, kalau tampil Aska tampil bakat ya. Oke. Nah, tampil bakat tuh Aska ada dancing, nyinden, Oh, nyinden juga? rap, ya sama nyanyi juga. Nyinden? Ya, Bisa nyinden, bisa disampaikan, bisa dicoba nyindennya. Masih ingat nggak kayak apa? Nyinden ini kan, ini justru ini nih anak remaja, anak sekarang. Nyinden ini kan bagian dari apa? Adat ya, dulu ya, kesenian yang dulu. Sekarang kan tidak ada nyinden ya gitu. makanya itu Aska mengambil dari Jawa Tengah. Oke, ya karena Jawa Tengah ya. Ada Karena, nyinden, makanya itu Aska mau menampilkan nyinden itu seperti apa sih? oke, kayak apa coba bisa dicoba nih nyindennya. Lihat sana. Yang pitutulah boten name ngelantur memayu hayu ning bawunu ambras tadur angkoro gitu. Oke. Apa itu artinya? Tahu mungkin sedikit? Enggak gitu. Aku lupa. Lupa. Oke, suaranya oke ya kayak sinden beneran ya. Itu belajar? Itu belajar. Belajar. Lama juga ya. Lumayan. Lumayan ya. Apalagi selain sinden, tampil sinden apa tuh dari Jawa Tengah? Ada rap. Oh, nge-rap ya. Kalau nge-rap kan joget ya. Iya, tapi rapnya ini isinya tentang diri Aska sendiri. Oh gitu. Gitu ya. Setelah itu ada dance. Ada dance. Nyanyi. Ya. Nyanyi. Nyanyinya apa nyanyinya? Anak nyanyi kan. Nyanyinya buat lagu sendiri. Oke, boleh dicoba nih. Hello everybody, I will let you to see me. Duduk santai dengar dulu, cause I'll tell you one thing. Jangan sering acting, barangkali penting. Fenomena di negara yang kaya budaya. Nge-rap tetapi isinya pesan-pesan apa tentang bagaimana menghormati budaya ya, peduli terhadap budaya ya. Tapi nge-rap karena anak sekarang kan zamannya rap. Iya, jangan ikutin trending dong. Oke. Anak-anak remaja itu cenderung ingin mengikuti dan suka dengan trending zaman sekarang. Jadi follower doang ya. Wih, Jadi jangan jadi follower tapi juga harus bagaimana menginspirasi, mengisi dari itu bisa ya. menginspirasi pastinya. Oke, luar biasa memang anak-anak sekarang termasuk Mbak Aska Kamila ya punya potensi, punya bakat macam-macam lah karena salah satu tujuan dari kontes putri itu yaitu bagaimana sih membuat atau menemukan role model atau anak remaja yang bisa menjadi model teman-temannya tetapi model yang baik ya, bisa menginspirasi, punya bakat, punya ide-ide cemerlang untuk bangsa ini kan gitu ya, salah satu tujuan itu. Oke, Mbak Aska Kamila, ya saya juga sempat cek di IG ya, di IG Anda itu. Di situ waktu Anda tampil itu salah satunya Anda itu menceritakan tentang bagaimana peran wanita kalau nggak salah ya. Oh, iya. Karena kan temanya putri ya, putri kan wanita ya. Jadi bagaimana ajang putri-putrian ini membawa dampak buat wanita, salah satunya ya saya lihat di situ Anda bicara wanita itu waktu itu nggak salah itu apa ya tentang proklamasi ya, tentang peristiwa proklamasi itu yang berperan tidak hanya Bapak Soekarno, Bung Karno, Bung Hatta gitu ya, tapi juga ada sekian wanita, 4 atau berapa itu lupa itu saya lihat. Ada sekitar 4 atau 5 ya? 4 ya, itu menjelaskannya dengan luar biasa, menjelaskan sejarah tapi enak dengan gaya anak milenial sekarang. Jadi mengangkat peran kaum wanita ya. Iya, mengangkat peran wanita seperti Fatmawati. Ya. Pasti. Fatmawati itu istrinya Bung Karno ya yang menjahit bendera merah putih ya. Tentu kan beliau berperan sekali dalam persiapan proklamasi kan waktu itu. Tapi ada banyak lain wanita juga yang menginspirasi. Nggak salah 4, aku lupa namanya juga tuh. Ada 4 itu siapa. Anak-anak sekarang juga dituntut tentang bagaimana melek bahasa asing ya. Oh iya. Bahasa asing. Mbak Aska tentu juga harus ke sana juga ya. Selain menguri-nguri bahasa kita, bahasa asing juga, bahasa internasional soalnya. Bahasa internasional. Boleh dong cerita misalnya tentang apa ya, tentang kondisi anak remaja atau peran anak remaja sekarang harusnya bagaimana, kekurangannya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. There's so many teenagers are not into our culture right now, so that's why we must stand for our culture. We must
we can use social media for our culture. We can blow up our own country to make it to the international. So this is why I think we as a teenager, we can use social media to blow up our country to make it to the international. Not only the international can go to Indonesia, but also Indonesia, we can make it to the international. So. Nah, jadi kurang lebih kalau nggak salah memahami itu gimana anak remaja itu juga bisa go internasional, gitu ya. Jangan hanya jadi follower mengikuti budaya dari luar, tapi juga harus go internasional. Makanya butuhkan remaja sebanyak mungkin kayak Mbak Aska ini ya. Bagaimana menginspirasi semuanya untuk mewarnai dunia. Benar. Nah, luar biasa. Oke, Mbak Aska, mungkin pertanyaan yang di seputar peran Anda sebagai seorang putri pendidikan dan putri best sporty nasional ya. Tentu ada orang-orang yang berperan dong dalam proses karir Anda ya, khususnya kemarin mengikuti kontes-kontes itu. Siapa orang yang berperan itu selama ini? Yang orang berperan menurut Aska adalah mama dan bapak. Mama dan papa. Kenapa? Orangnya misalnya tegas, tertib misalnya. Can you come here, Miss? Kalau mama tuh, kenapa kok menangis? kalau angkat mama tuh, ya seneng aja. Seneng ya, peduli sama Aska selama ini ya, yang tentu yang melahirkan kan. Selalu support Aska gitu dari dulu sampai sekarang. Ya kalau mengikuti kompetisi pasti ikuti aja, karena kita sebagai remaja Indonesia harus melakukan hal-hal yang positif kan. Dan itu supportnya mama luar biasa ya, mama Aura, mama Nora ya. Pernah nggak mama marah-marah sama Mbak Aska gitu? Pastinya pernah dong. Oh, pernah. Tapi marah untuk kebaikan kan? Marah pastinya untuk kebaikan kita. Jadi sehingga Mbak Aska sampai harus menangis mengingat atau mengenang jasanya mama ya. Anda masih 13 tahun sudah bisa menangisi jasanya orang tua, luar biasa loh. Karena mama itu orang hebat lah pokoknya. Hebat, orang ya. terhebat untuk Aska. Oke, jadi pasti ya susah-susahnya itu semuanya dilakukan oleh mama demi Aska gitu kan. Terus mama itu biasanya susah pun nggak diperlihatkan sama anaknya gitu ya. Pasti dong. Gitu ya, ditutup-tutupi ya. Ditutup-tutupi. Ya, nah itu sebagai anak harus nyontoh tuh. Iya, oke itu. Kalau papa? Kalau papa pastinya sama juga, menginspirasi Aska terus dan selalu bilang ke Aska kalau never stop trying. Karena kita sebagai remaja Indonesia ya harus terus menginspirasi ya, menginspirasi dan ya. sebagainya. Nah, luar biasa nih buat teman-teman milenial yang lain nih, contoh Mbak Aska nih ya. Baru usia 13 tahun, kelas 2 SMP itu sudah mengingat jasa orang tua dengan menangis. Itu luar biasa. Biasanya anak-anak sekarang tuh melupakan jasa orang tua ya. Kalau dikasih tahu susah gitu ya, biasanya agak ngeyel gitu ya. Kalau sudah bisa menangis tentang jasa orang tua, itu berarti sudah bisa memaknai bagaimana baiknya orang tua kepada kita. Gitu ya kan? lah. Dan itu sampai nanti kan? Iya, sampai nanti Aska Sampai besar. nanti. Karena apa? Anda mesti harus membalas kebaikan itu. Iya, pastinya. Nah, pastinya, dan itu tidak dengan uang ya, tapi dengan timbal balik. Kalau orang tua sudah baik membesarkan kita ya, nanti ketika beliau tua kita juga harus bersikap baik memperlakukan beliau. Orang tua pastinya itu. Dalam istilah agama itu ya birrul walidain, atau anak bagaimana berbakti sama orang tua. Ya, dan dalam agama juga itu marahnya Tuhan itu juga marahnya orang tua gitu. Ya. Jadi ridhonya Tuhan itu juga ridhonya orang tua. Jadi jangan sekali-sekali berani melawan orang tua ya dengan alasan apapun. Jangan pernah. Oke, pesan-pesan ke teman-teman, jangan sampai sama orang tua. Ya, jangan melawan. Jangan membantah tua. juga jangan ya. Membantah. Karena orang tua yang membesarkan kita sampai sekarang, dan kita harus mensyukuri apa yang orang tua lakukan kepada kita. Betul. Jadi kalau tidak bisa membalas dengan materi, minimal jangan menyakiti hatinya. Ya, itu orang tua sudah suka itu. Karena kalau orang tua sudah ridho, sudah suka, kamu punya cita-cita apapun, punya impian apapun akan mulus. Karena itu ridhonya orang tua itu ridhonya Tuhan kan gitu.
Itu kuncinya di situ. Ya mungkin barangkali Mbak Aska juga sukses sampai sekarang menjadi putri remaja pendidikan Jawa Tengah, kemudian menjadi putri remaja atau putri remaja nasional juga ya tahun 2001 juga karena berkat doa-doa dan ridhonya orang tua itu. Benar, pasti. Oke. Kalau dengan orang tua, support orang tua, kita jadi senang kan. Betul. Kayak itu kita kita sampai ke Aska sampai ke nasional itu bahagia dan senang bisa dapat support dari orang tua dan teman orang. Oke Mbak Aska, kan tentu prestasi sampai hari ini tidak berhenti dong di sini kan. Anda masih panjang perjalanannya ya. Anda punya peluang yang masih panjang, punya kesempatan untuk berprestasi, berbuat baik, menginspirasi lebih jauh lagi. Tentu setelah ini tidak diam dong, tidak berhenti sampai di sini ya. Untuk menjadi role model atau contoh remaja yang berprestasi itu ya harus terus ya. Harus terus. Karena kan Anda masih 13 tahun, masih ada banyak waktu. Wah, banyak waktu. Nanti sampai mungkin usia kuliah juga harus berprestasi. Makanya itu kita sebagai remaja ya, luangkan waktu kita di remaja ini menggunakan hal-hal yang positif. Mengikuti hal-hal yang positif. Oke, Mbak. Ingin ngomong apa? Seperti apa yang pepatah katakan bahwa success is not the key to happiness. But happiness is the key to success. Jadi jika kalian ingin meraih impian kalian, raihlah dengan hati yang bahagia agar dapat menikmati setiap proses perjalanan menuju kesuksesan. Begitu. Oke, luar biasa. Pemirsa, demikian ngobrol-ngobrol santai saya atau kita Jateng Pos TV dengan Mbak Aska Kamila Nirsadono, seorang putri remaja yang baru saja meraih prestasi sebagai putri remaja pendidikan Jawa Tengah tahun 2001, kemudian mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional di ajang putri remaja nasional. Beliau juga mendapatkan Best Sporty Putri Remaja Nasional tahun 2001 ya. Usianya masih 13 tahun tetapi prestasinya sudah luar biasa. Mudah-mudahan dari obrolan kita dengan Mbak Aska ini banyak manfaat, banyak inspirasi buat teman-teman semuanya, khususnya anak milenial ya, generasi muda itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Mbak Aska Kamila, sukses selalu ya. Terima kasih. Demikian pemirsa, terima kasih dari saya John Saidan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.